Malam hari ini kita akan mengenal nama Allah Al-Waris. Al-Waris adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-97. Al-Waris artinya yang maha mewarisi. Maksudnya yaitu dialah Tuhan yang kembali kepadanya segala miliknya sesudah matinya pemilik-pemilik yang dipinjamkan ini, yaitu makhluknya. Kembali kepadanya apapun yang telah dimiliki oleh makhluk-makhluknya, para pemilik tersebut kembali kepada pemilik sesungguhnya, yaitu Allah. Karena dialah yang kekal sesudah binasanya semua makhluknya. Jadi Al-Waris itu kalau kita asosiasikan kepada ahli waris, maka apa yang ditinggalkan oleh yang meninggal dunia kembali kepada warisnya. Maka kita yang telah dititipkan Allah, apa yang dipinjamnya kepada kita selama kita hidup di dunia ini, setelah kita meninggal dunia kembali kepada Allah yang Maha Al-Waris. Begitu makhluk sesudah dimatikan oleh Allah, maka hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang satu-satunya yang waris atau yang mewarisi, yang kembali kepadanya segala sesuatu. Firman Allah, Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Artinya bahwasanya kami yang mewarisi bumi dan orang-orang yang ada di atasnya, dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Jadi segala-galanya ini milik Allah. Allah yang mewarisi, artinya kembali kepadanya Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sadari tidak ada yang kita miliki, satu debu pun bukan milik kita, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diri kita adalah milik Allah. Apa yang kita miliki semuanya punya Allah. Karena itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini menyadarkan kita bahwa kita tidak ada apa-apanya. Kita tidak memiliki apapun, yang memiliki hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki ini hanya majazi saja, bayangan saja. Bahasa kitanya ecek-ecek aja ya. Punya ini, punya ini, punya ini. Itu dipinjamkan Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Al-Qurtubi menafsirkan ayat di atas. Begitu kami matikan penghuni-penghuni bumi ini, maka kami ambil kembali bumi, dan kepada kami mereka akan dikembalikan. Pada hari kiamat kami balas tiap-tiap orang dengan amal perbuatannya. Nah, itu tafsir dari ayat yang tadi kita bacakan. Artinya seluruh makhluk akan dimatikan Allah, bumi diambil Allah, dan semua makhluk kembali kepada Allah. Dan di hari kiamat dibalas makhluk manusia ini, tiap-tiap mereka sesuai dengan amal perbuatannya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Waris, Dia yang mengambil kembali atau mewarisi sesuatu miliknya. Semuanya milik Allah juga, kembali kepada Allah. Setelah semua makhluk dimatikannya, dan Dia kembalikan semua makhluk untuk berkumpul pada hari kiamat, untuk dibalas tiap-tiap orang dengan amal perbuatan yang pernah ia kerjakan. Dikumpul
dikumpulkan di padang mahsyar. Itu selama 50.000 tahun namanya. Di padang mahsyar itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan hanya perlindungan Allah saja. Hari itu ada yang tenggelam dengan keringatnya sampai batas mata kakinya saking panas. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai bahunya, bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya. Cuman yang namanya akhirat tidak ada mati. Itu belum lagi pada sampai proses neraka belum. Waliyadzubillah. Ada yang dibelenggu, ya, artinya dia menuju perjalanan itu dengan cara dibelenggu dengan belenggu besi, bahkan nanti yang sudah dicampakkan di api neraka itu belenggu dari api neraka. Makanya di dalam kitab Bidayatul Hidayah atau juga Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menganjurkan kita ketika berwudu itu setelah membasuh dua telinga, kita basuh atau tepukkan air di tengkuk kita sambil membaca Allahumma fukka raqabati 'alan nar wa min as-salasil wal aghlal. Ya Allah, bebaskan tengkukku ini daripada kena api neraka dan dari belenggu dan rantai yang mengikatnya. Sebab ada nanti orang yang diikat dengan rantai, na'udzubillah, diseret malaikat zabaniyah menuju neraka. Dikumpulkan pada hari kiamat nanti untuk dibalas tiap-tiap orang dengan amal perbuatannya. Tadi kita bacakan ayatnya, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Barang siapa beramal kebaikan walaupun seberat zarrah. Bahasa zarrah ini bahasa modernnya lebih halus lagi, atom kecilnya, jadi ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa beramal kejahatan walaupun sebesar zarrah, ia pun akan melihat balasannya. Apabila kita beriman dengan nama Allah Al-Waris, bagian kita dari nama itu bahwa kita hendaknya mewarisi segala sesuatu bagi orang-orang saleh daripada amal mereka, keadaan dan perbuatan mereka. Jadi salah satu bukti kita beriman dengan nama Allah Al-Waris, kita berusaha untuk dapat mewarisi kesalihan orang-orang yang mendidik kita, guru-guru kita, orang-orang salihin dari amal perbuatan mereka, keadaan dan apapun yang mereka dalam ibadah. Itu salah satu tujuan kita memperingati haul guru-guru, aulia-aulia Allah, masyayikh, itu agar kita mengambil ibrahnya, pelajarannya, bagaimana mereka itu dalam kehidupan mereka menuntut ilmunya, beribadahnya, bermujahadah, bersungguh-sungguhnya. Jangan yang ditengok kesaktiannya kayak enaknya guru ijai itu katanya, apa, buka sajadah ada duit, buka sajadah ada duit. Itu yang ditengoknya deh. Maunya yang ditengok itu bagaimana semenjak kecil dia taat kepada Allah, dia rajin bersalawat kepada Rasulullah setiap saatnya, dan dia berusaha selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Nah, itu yang kita warisi. Jadi yang kita warisi itu adalah hal-hal yang terbaik yang kita ambil pelajarannya daripada mereka itu. Nah, itu yang kita bawa pulang. Ada catatan setiap kita menghadiri
alhamdulillah banyak, subhanallah, pahalanya, berkahnya, perut kenyangnya, semuanya masuk gitu ya. Dan ibrah itu yang paling penting kita bawa. Kita dianjurkan untuk mewarisi segala tindak tanduk orang-orang saleh terdahulu, salafun saleh. Tentunya nomor satu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para awliya-awliya Allah, ulama-ulama, baik perbuatan atau amalnya, perkataan atau ahwal mereka. Ahwal ini dalam kajian tasawuf ada yang disebut dengan maqamat, ada yang disebut dengan ahwal. Maqamat ini yaitu berupa kesungguhan mereka melalui riyadhah dan mujahadah sehingga betul-betul menyatu dengan diri mereka. Dapatlah mereka stasiun rohani yang disebut dengan maqamat. Ada yang senantiasa maqam taubatnya menyatu, senantiasa bertaubat kepada Allah. Zuhudnya, waraknya, tawakalnya, yakinnya, itu menyatu. Sabarnya menyatu, syukurnya menyatu dalam jiwanya, sampai diberikan Allah ahwal. Ahwal ini merupakan tenangan bersama Allah, al-unsu billah misalnya. Termasuk Imam Al-Ghazali atau Imam Ibnu Arabi yang masukkan bahwa mahabbah itu adalah ahwal, itu berupa anugerah dari Allah sehingga diberikan ke jiwa seorang hamba yang telah bersungguh-sungguh untuk menggapai Allah. Ma'rifah, antara mahabbah dan ma'rifah itu satu, seperti dua sisi mata uang. Mahabbah, ma'rifah, tak mungkin kenal kalau tak cinta, tak mungkin cinta kalau tak kenal. Itu namanya ahwal. Itu kita melihat bagaimana ahwal mereka. Mereka hanya tenang jika bersama Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya bahagia jika bersama Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil pelajarannya, kalau ingin kita tenang dan bahagia yang sesungguhnya bersama Allah. Yang lain-lain ini pendukung-pendukung sementara, cuma duit, bukan karena duit kita tenang. Tenang aku, duit banyak katanya. Itu tenang nafsu namanya, tenang yang sesungguhnya, tenang jiwa, itu hanya bersama Allah. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman hati mereka hanya tenang jika ingat dengan Allah. Ketahuilah, hanya dengan ingat kepada Allah hati menjadi tenang. Di antara yang mesti kita warisi atau contoh dari kehidupan orang-orang saleh yang terdahulu, yaitu yang pertama amal saleh mereka. Salah satu amal orang saleh, amalan mereka itu apa? Qiyamul lail. Jadi kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Waris, maka salah satunya kita berupaya mewarisi amal-amal saleh mereka. Apalagi alhamdulillah jika dilahirkan oleh Allah sebagai anugerah dari keturunan-keturunan salihin. Apalagi yang zuriat Nabi Muhammad SAW, ini mewarisi mereka. Jadi yang patut diwarisi amal saleh mereka. Ini dalam pengertian syarah dari ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku ini bosnya seluruh anak cucu Adam, namun aku tidak nyombong, kata Nabi, tidak berbangga. Nanti dijelaskan oleh Sayyidi Abdul Wahhab Asy'arani dan juga Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, Khalifah Sayyidi Abul Hasan Asy'adili. Maknanya adalah ay la aftakhru bis-siyadah, bukan aku berbangga dengan aku sebagai sayyid, bukan,
walakin aftakhiru bil amal salih, tetapi yang aku bawa adalah amal saleh. Nah, itu yang patut dijadikan contoh yang paling utama. Di antaranya qiyamul lail, artinya menghidupkan malam dengan beribadah kepada Allah. Ini merupakan da'bus salihin, kebiasaan orang-orang salihin. Kebiasaan ini tidak akan bisa diwarisi kecuali juga oleh orang-orang yang saleh. Jadi kalau nak jadi orang saleh, warisi amal saleh orang-orang saleh terdahulu, dan tidak akan dapat mewarisinya kecuali Allah memang telah menganugerahkan orang tersebut dapat menjadi orang saleh. Salah satunya qiyamul lail. Qiyamul lail ini dijaga hingga dia mengatakan tidak dapat banyak sedikit, jangan dakdol sama sekali, jangan terkejut. Tahajud ini kita terkejut coba malam. Tahajud tidak. Tahajud itu segala ibadah yang dilakukan di malam hari, solat apapun namanya tahajud secara pengertian yang lebih umum. Sabda Rasulullah SAW, "Alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bus salihin qablakum wa muqarribatun lakum ila rabbikum wa mukaffiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ithmi wa mutridatun lid-da'i 'anil hasad." Rawahu Imam Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi. Lazimi oleh kalian qiyamul lail, karena qiyamul lail, bangun malam untuk salat, adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Dan qiyamul lail itu pendekatan kepada Allah dan penebus bagi dosa-dosa, penolak bagi penyakit, dan penegah bagi dosa. Banyak manfaatnya itu qiyamul lail. Dalam keterangan yang lebih luas, segala amal ibadah baik berupa salat, ngaji Al-Quran, berzikir, Tuhan yang paling utama tentunya salat jangan ditinggalkan, salat malam. Itulah beberapa keutamaan yang disebutkan Rasulullah SAW. Di antara faedah qiyamul lail. Qiyamul lail adalah menghidupkan malam dengan beribadah seperti salat sunnah, berzikir, membaca Al-Quran, membaca salawat, dan lain-lain daripada amalan-amalan yang dikerjakan pada malam hari. Qiyamul lail berbeda dengan tahajud, karena tahajud adalah satu bahagian daripada qiyamul lail. Dan tahajud itu menurut kesepakatan ulama artinya salat sunnah pada malam hari sesudah salat isya, sesudah tidur. Jadi secara umum nanti asak sudah tidur, asak sudah salat isya, sesudah tidur namanya tahajud, salat sunnah di malam hari. Itu bahagian daripada qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini lebih luas ya. Dari habis isya sampai dekat subuh itu qiyamul lail semua namanya. Jadi kalau tahajud khusus yang sesudah tidur. Salat sunat apa saja yang dikerjakan sesudah isya, sesudah bangun tidur dinamakan salat tahajud. Seperti salat witir, apabila dikerjakan sesudah tidur namanya tahajud. Secara umum masuk dalam konteks tahajud, dinamakan salat tahajud. Salat hajat, salat istikharah, salat taubat, salat sunat mutlak biasa yang kita lakukan 2 rakaat, 4 rakaat, 1 rakaat kan. Itu dinamakan dengan tahajud. Meskipun nanti secara istilahi kita ada salat sunat tahajud yang 8 rakaat. Tapi seluruh pekerjaan salat yang dikerjakan sesudah tidur malam setelah isya tentunya itu disebut masuk kategori salat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau nak diangkat Allah ke maqam yang terpuji, wa minal laili fatahajjad bihi, bertahajudlah, nafilatan lak,
sebagai salat sunat bagi kalian, mendekatkan diri kepada Allah. Asa ayyab'atsaka rabbuka, agar semoga Allah Subhanahu wa taala mendekatkan engkau maqaman mahmudah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah, agar Allah naikkan engkau ke maqam yang terpuji. Cuman maqam yang terpuji yang sesungguhnya hanya milik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahibul maqamil mahmud. Beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang nanti menempati satu tempat namanya al-wasilah. Makanya kita berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'watil tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah allati wa'adtahu maqam mahmud alladhi wa'adtahu. Di antara kelebihan qiyamul lail, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raka'atani yarka'uhum al-'abdu fi jawfil lail, 2 rakaat salat yang dikerjakan oleh seorang hamba di tengah malam, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Jadi semalas-malasnya kita 2 rakaat terjadilah. Beratnya itu pernah saya sampaikan dulu. Pertama kali ketika kita bangun, mungkin bangun itu bukan bangun yang direncanakan. Awak berencana bangun jam 3:30 supaya agak banyak tidur. Tiba-tiba jam 2 sudah terbangun. Atau bangun itu dalam hadis Nabi bersabda, man ta'arra minal lail, siapa yang terbangun di malam hari atau min naumihi, thumma qara'a atau faqala, lalu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar, Allahumma ighfirli. Siapa yang membaca bacaan tersebut, ghufir dzunubuh, diampunkan dosa-dosanya. Wa idza da'a, jika dia berdoa, ustujibat da'watuhu, dikabulkan Allah doanya. Wa idza tawadda'a wa shalla, kalau dia berwudu lalu salat, qubilat salatuhu, diterima Allah salatnya. Jadi kalau kita ada hajat, salah satu yang paling mujarab adalah terbuka mata langsung kita baca tersebut. Itu termasuk doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kita sholat, itu mendapatkan, dijamin oleh Nabi kita diterima Allah sholat kita tersebut. Itulah, belum lagi begitu banyaknya fadilat-fadilatnya. Kemudian lagi kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, sholat malam walau 2 rakaat adalah sholat yang sangat sulit. Karena sholat malam adalah sholatnya orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau nak dicintai Allah, sholatlah malam. Dulu guru kita pernah memberikan salah satu bimbingan kemudahan untuk kita yang masih pemula ini. Cukuplah 1,5 jam sebelum subuh bangun, atau minimal betul sejam sebelum subuh. Itu dapatlah kita mengerjakan tahajud. Cukup sebenarnya waktunya. Misalnya sekarang subuh jam 5, jam 4 tuh sudah cukup banyak, sudah dapatnya. Nak dekat subuh pun masih ada waktunya, waktu imsak. Apa dah kita kerjakan nanti waktu sahur. Jangan sahur aja, makan aja, sempatkan sholat malam, supaya mendapatkan kesempurnaan dalam pahala kita berpuasa. Selanjutnya kata Imam Al-Ghazali, supaya mudah sholat malam maka kita harus mencari cara agar mudah bangun malam dan melaksanakan sholat malam. Di antara amalan adalah membaca 10 ayat surah Al-Kahfi misalnya, doa dengan Allah. Itu diutus Allah nanti malaikat yang membangunkan kita. Tapi ini di antara yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali 4 macam, ya, zahir dan 4 macam yang batin. Singkat saja. Yang pertama yang zahir,
tidak banyak makan. Ini kenal saya, awak banyak makan. Tidak banyak makan. Yang kedua, tidak bekerja yang melelahkan waktu siang, sedang-sedang saja. Yang ketiga, tidur siang sebentar, qailulah, sebelum waktu zuhur. Itu namanya ya. Jadi paling bagus itu sebelum waktu zuhur. Kalau tidak habis zuhur. Tapi yang afdal itu sebelum zuhur. Katakanlah tidur kita mulai jam 10:30 sampai jam 11:30 misalnya. Yang keempat, tidak melakukan dosa pada waktu siangnya. Itu yang lahirnya. Insyaallah mudah bangun malam, otomatis macam bergerak dewek badannya, menuju tempat wudhu, sholat ringan badan. Kalau belum yang empat tadi, siang masih berdosa, malam tu walaupun nak tahajud mungkin terbangun, ngangkat badan berat masih. Kalau sudah dapat yang tadi, insyaallah ringan. Batin bagaimana? Yang pertama, selamat hati dari perasaan dengki atau dendam. Ada dengki dengan dendam itu. Yang kedua, angan-angan tak dapat yang sepantasnya, yang selogisnya. Jangan ketinggian amalan, jangan besar paku daripada tiangnya sesuaikan. Yang ketiga, mengetahui keutamaan salat malam. Jadi patut kita mengetahui kelebihannya, banyak sekali. Yang keempat, cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati kita penuh dengan cinta kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantaranya. Jadi yang terakhir, apa yang wajib kita warisi daripada orang-orang saleh tadi adalah amal soleh mereka, yaitu juga ahwal mereka, keadaan mereka, di mana salah satu ahwal mereka itu malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mewarisi orang-orang soleh, hendaklah kita memiliki rasa malu seperti yang mereka rasakan, yaitu haya'un min Allah, malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini tentunya kita renungkan bagaimana kita sebagai hamba Allah yang sepatutnya. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahiman masakin, wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahiman masakin, ويا أرحم الراحمين. يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. يا لطيفا بخلقي، يا عليما بخلقي، يا خابرا بخلقي والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقي، يا عليما بخلقي، يا خابرا بخلقي والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقي، يا عليما بخلقي، يا خبيرا بخلقي والطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله. Ya Allah, jangan perlakukan kami sesuai apa yang pantas kami terima. Wa'amilna bima anta ahlu, perlakukanlah sesuai dengan kapasitasmu sebagai Tuhan kami. Ya Allah, anta ahlul taqwa ahlul maghfirah, engkau yang menerima ketakwaan dan engkaulah yang maha pengampun ya Rabbana ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.